Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada Allah kita semua bersyukur, dan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semua bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismi Selasni, dari kelompok 20 Paya 4. Di sini saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Hubungan Timbal Balik Perkembangan Individu dengan Lingkungan Sekolah. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, ialah pengertian perkembangan individu. Jadi kita perlu mengetahui apa sebenarnya pengertian atau definisi dari perkembangan individu itu sendiri. Jadi perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Menurut Hurlock, dalam perkembangan ada dua proses yang bertentangan yang terjadi secara serempak selama kehidupan, yaitu perubahan yang disebut evolusi dan kemunduran yang disebut dengan involusi. Jadi pada awal kehidupan manusia yang berperan adalah evolusi, sedangkan involusi lebih berperan pada akhir kehidupan. Jadi involusi ini yakni perubahan-perubahan yang bersifat mundur. Jadi sikap terhadap perubahan-perubahan perkembangan ini dipengaruhi oleh penampilan dan perilaku individu secara nilai-nilai budaya. Jadi salah satu tujuan dari perubahan ini adalah agar individu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga baik secara fisik maupun psikis sesuai dengan harapan-harapan sosial. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, ialah tahap perkembangan individu pada masa dewasa. Jadi di sini kita mulai di tahap perkembangan masa dewasa. Jadi perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan usia dewasa. Jadi usia dewasa merupakan tahap yang diawali dengan masa transisi dari masa remaja hingga masa dewasa yang melibatkan pengalaman dan eksplorasi yang disebut dengan emergent adulthood. Tahap perkembangan psikososial manusia di mana individu mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Tahap usia dewasa ini hubungan intim atau pendekatan mulai didalami dan mengalami perkembangan. Hal ini sejalan dengan masa reproduktif yang mulai sempurna. Keintiman yaitu individu mampu membina hubungan intim atau dekat dan cinta dengan orang lain. Jadi hubungan intim yang terbentuk merupakan salah satu tugas perkembangan psikososial yang harus dipenuhi pada tahap perkembangan usia dewasa muda. Jadi masa dewasa muda ini mampu berkomitmen dalam pekerjaan, mandiri dalam kehidupan pribadi, bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan emosional. Selanjutnya memiliki konsep diri yang realistis, menyukai dirinya dan mengetahui tujuan hidup, berinteraksi dengan baik dengan keluarga, mengatasi stres akibat perubahan diri, serta menjadikan kehidupan sosial bermakna dan mempunyai nilai yang dijadikan pedoman hidupnya merupakan perilaku yang seharusnya dimiliki individu dewasa muda. Jadi apabila individu dewasa muda mampu membentuk persahabatan dan hubungan dekat yang sehat dengan individu yang lain, maka intimasi dapat terwujud. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, ialah kontribusi psikologi terhadap pendidikan. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa telah sejak lama bidang psikologis pendidikan telah digunakan sebagai landasan dalam pengembangan teori dan praktek pendidikan dan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendidikan, di antaranya pengembangan kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian. Terlepas dari berbagai aliran psikologi yang mewarnai pendidikan, pada intinya kajian psikologis ini memberikan perhatian terhadap bagaimana input, proses, dan output pendidikan dapat berjalan dengan tidak mengabaikan aspek perilaku dan kepribadian peserta didik. Secara psikologis, manusia merupakan individu yang unik. Dengan demikian, kajian psikologis dapat dalam pengembangan kurikulum
setidaknya memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh setiap individu, baik ditinjau dari segi tingkat kecerdasan, kemampuan, sikap, motivasi, perasaan, serta karakteristik individu lainnya. Jadi, kurikulum pendidikan setidaknya mampu menyediakan kesempatan kepada setiap individu untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik dalam hal subjek maupun metode penyampaiannya. Secara khusus, dalam konteks pendidikan di Indonesia saat ini, kurikulum yang dikembangkan ialah kurikulum berbasis kompetensi, yang pada intinya menekankan pada upaya pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar dengan kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebijakan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, kajian psikologis terutama berkenaan dengan aspek-aspek berikut. Jadi ada 4 aspeknya. Yang pertama ialah kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Yang kedua, pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, hasil belajar. Dan yang keempat ialah standarisasi kemampuan siswa. Jadi dengan adanya kontribusi psikologi terhadap pendidikan akan terciptanya anak didik yang memiliki karakter yang baik. Dengan psikologi perkembangan memegang peranan penting bagi individu untuk menentukan arah perkembangan yang normal. Jika penerapannya tepat dan lingkungan sosial mendukung, maka individu akan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang keempat, ialah perkembangan kreativitas individu di sekolah. Jadi sesungguhnya anak-anak kreatif kedudukannya sama saja dengan anak-anak biasa lainnya. Namun, karena potensi kreatifnya itu, mereka sangat memerlukan perhatian khusus di sini. Bukan berarti mereka harus mendapatkan perlakuan istimewa, melainkan harus mendapatkan bimbingan sesuai dengan potensi kreatifnya agar tidak sia-sia. Kelemahan pendidikan selama ini dalam konteksnya dengan pengembangan potensi kreatif anak, menurut Gowan, adalah kurangnya perhatian terhadap pengembangan fungsi belahan otak kanan. Oleh karena itu, sistem pendidikan hendaknya memperhatikan kurikulum yang akan diolah menjadi materi yang dapat dikembalikan kepada fungsi-fungsi pengembangan dari kedua belah otak manusia tersebut. Jadi, jika terlalu menekankan pada fungsi satu belahan otak saja, menyebabkan fungsi belahan otak yang lain tidak berkembang secara maksimal. Sifat relasi bantuan untuk membimbing anak-anak kreatif menurut Dedi Supriyadi sebenarnya sama saja dengan relasi untuk anak-anak pada umumnya. Hanya saja, idealnya para guru dan pembimbing mengetahui mekanisme proses kreatif dan manifestasi perilaku kreatif. Maka dari itu, adanya kreativitas yang dimiliki bagi setiap individu, maka dari itu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan tenaga pendidik untuk meningkatkan perkembangan kreativitas yang dimiliki setiap individu, yaitu dengan mengakui, menghargai, dan mendorong setiap gagasan-gagasan anak serta memberikan informasi mengenai peluang-peluang yang tersedia. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu aspek-aspek perkembangan masa sekolah. Jadi aspek-aspek perkembangan di sini ada 9 aspek-aspek perkembangan pada masa sekolah. Yang pertama, perkembangan bahasa. Jadi anak memiliki kemampuan yang lebih dalam memahami dan menginterpretasikan komunikasi lisan dan tulis. Pada masa perkembangan bahasa, nampak pada perubahan, perbedaan kata dan tata bahasa. Anak semakin banyak menggunakan kata kerja yang tepat untuk menjelaskan satu tindakan seperti makan, minum, tidur, dan mandi. Mereka belajar tidak hanya untuk menggunakan banyak kata lagi, tetapi juga memilih kata yang tepat untuk penggunaan tertentu. Area utama dalam pertumbuhan bahasa adalah pragmatis, yaitu penggunaan praktis dari bahasa komunikasi. Selanjutnya, aspek yang kedua ialah
perkembangan fantasi. Jadi fantasi yang senantiasa hidup akan mencari lapangan penyaluran lain. Misalnya hiburan seperti membaca, mendengarkan cerita dan sebagainya. Jadi beberapa masa fantasi mencakup masa dongeng, yakni menjelang 4-8 tahun, masa Robinson usia 8-12 tahun, dan masa pahlawan usia 12-15 tahun. Jadi beberapa nilai fantasi diantaranya fantasi dapat digunakan sebagai hiburan, mempermudah anak dalam menerima pelajaran, dan membentuk budi pekerti anak. Selanjutnya beberapa keburukan berfantasi diantaranya anak sering tenggelam ke dunia fantasinya dan takut menghadapi kenyataan, dia menjadi orang pemalu. Selanjutnya aspek yang ketiga ialah perkembangan berpikir. Jadi istilah yang biasa digunakan dalam psikologi ialah intelek dan inteligensi. Yang dimaksud dengan intelek adalah kemampuan berpikir, sedangkan yang dimaksud dengan inteligensi adalah kemampuan kecerdasan. Perbedaannya hanya terletak dalam waktu saja. Di dalam kata berpikir terkandung perbuatan menimbang-nimbang, menguraikan, menghubung-hubungkan sampai akhirnya mengambil keputusan. Sedangkan dalam kata kecerdasan terkandung kemampuan seseorang dalam memecahkan masalahnya dengan cepat. Jadi dalam fase ini anak tidak lagi bersifat egois, artinya anak tidak lagi memandang diri sendiri sebagai pusat lingkungannya. Anak mulai memperhatikan keadaan sekelilingnya dengan objektif karena timbul keinginannya untuk mengetahui kenyataan. Keinginan itu akan mendorongnya untuk menyelidiki segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Baik, selanjutnya yang keempat ialah aspek perkembangan perasaan. Jadi aspek perkembangan perasaan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama ialah perasaan intelek. Perasaan intelek ialah perasaan yang menyertai perbuatan berpikir. Perasaan intelek erat hubungannya dengan dapat atau tidaknya menyelesaikan soal-soal matematika, IPA, IPS, dan sebagainya. Pada waktu mereka mulai mengerjakan soal-soal itu, mereka merasa tegang, merasa tidak enak. Akan tetapi setelah soal-soal itu terselesaikan, mereka merasa puas dan lega. Karena itu mereka suka belajar dan memecahkan soal matematika. Selanjutnya bagian yang kedua ialah perasaan seksual. Jadi sebelum anak mencapai usia 12 tahun, perasaan seksualnya belum berkembang. Demikian juga perbedaannya dalam perkembangan jasmani atau rohaniyah. Belum jelas kelihatan antara laki-laki dan perempuan sampai mereka mencapai usia 12 tahun. Bagian yang ketiga ialah perasaan keindahan. Jadi perasaan keindahan adalah perasaan yang timbul secara ketika individu menghayati sesuatu yang ada hubungannya dengan indah atau buruk. Untuk dapat menentukan mana yang indah atau buruk, diperlukan alat ukur yang disebut cita rasa. Dalam hal ini, faktor pembawaan dan faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan perasaan keindahan pada anak sekolah. Selanjutnya, bagian yang keempat ialah perasaan keagamaan. Jadi perasaan keagamaan adalah perasaan yang menyertai individu ketika menghayati hubungan dengan Tuhan. Perasaan keagamaan termasuk bentuk perasaan yang luhur dalam jiwa manusia. Perasaan keagamaan menggerakkan hati manusia agar ia lebih banyak melakukan perbuatan yang baik. Jadi itu tadi bagian dari perkembangan yang bagian keempat. Selanjutnya yang bagian kelima, aspek perkembangan yang di masa sekolah ialah perkembangan rasa sosial. Jadi yang dimaksud dengan perkembangan rasa sosial ialah perkembangan sosial ini adalah mencapai kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, dan juga guru. Selanjutnya aspek yang keenam ialah perkembangan emosi. Jadi kemampuan mengontrol emosi diperoleh anak melalui penyeruan dan latihan atau pembiasaan. Emosi yang secara umum dialami pada tahap perkembangan usia sekolah adalah marah, takut, cemburu, iri hati, kasih sayang, rasa ingin tahu, dan kegembiraan. Selanjutnya aspek-aspek
ketujuh ialah aspek perkembangan moral. Jadi anak mulai mengenal konsep moral, mengenal benar, salah, baik atau buruk, pertama kali dari lingkungan keluarga. Usaha menanamkan konsep moral sejak dini atau prasekolah merupakan hal yang seharusnya karena informasi yang diterima anak mengenai benar, salah, atau baik buruk akan menjadi pedoman pada tingkah lakunya di kemudian hari. Selanjutnya, aspek yang kedelapan ialah perkembangan motorik atau fisik. Jadi pada masa ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan seperti menulis, menggambar, melukis, berenang, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, aspek-aspek perkembangan, yakni perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana kemampuan berpikir, berkembang, dan berfungsi. Kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks, serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Jadi kemampuan berpikir anak berkembang dari tingkat yang sederhana dan konkret ke tingkat yang lebih rumit dan abstrak. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi kami. Bagian yang keenam ialah sistem budaya di sekolah. Jadi menurut Weller dalam Peterson dan Wettersey bahwa pada dasarnya setiap sekolah mempunyai budaya sendiri yang berupa serangkaian nilai, norma, aturan moral, dan kebiasaan yang telah membentuk perilaku dan hubungan-hubungan yang terjadi di dalamnya. Jadi perlu kita mengetahui bahwa budaya sekolah adalah keyakinan dan nilai-nilai milik bersama yang menjadi pengikat kuat kebersamaan mereka sebagai warga suatu masyarakat, dalam hal ini sekolah. Jadi budaya sekolah tersebut menjadi nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah dan semua unsur dan komponen sekolah termasuk stakeholder dari pendidikan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi kami yang terakhir pada bagian yang ketujuh, membahas tentang lingkungan pendidikan. Jadi perlu kita mengetahui bahwa lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan utama yang kedua, yang merupakan salah satu faktor yang turun mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama untuk kecerdasannya. Jadi lingkungan sekolah sangat berperan dalam meningkatkan pola pikir anak, karena kelengkapan sarana dan prasarana dalam belajar serta kondisi lingkungan yang baik sangat penting guna mendukung terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi itulah mengapa lingkungan sekolah sangat diperlukan bagi setiap individu, karena sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang sistematis, melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan dalam rangka membangun setiap individu agar mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupun fisik motoriknya. Dalam lingkungan formal ini, setiap individu akan mendapatkan pendidikan yang lebih luas mengenai pedoman dan etika moral kemanusiaan untuk bekalnya dalam menghadapi pergaulan di masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa lingkungan sekolah merupakan tempat belajar bagi siswa dan teman-temannya untuk menerima ilmu pengetahuan dari gurunya, dengan tujuan agar menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan mempunyai tingkah laku yang baik. Jadi lingkungan sekolah sebagai lingkungan kedua setelah keluarga mempunyai peran dalam pertumbuhan dan perkembangan bagi siswa dalam mendapatkan pendidikan baik pengetahuan, nilai-nilai, maupun keterampilan yang didukung dengan sarana dan fasilitas pendidikan. Baik, itulah tadi pemaparan dari kami yang membahas tentang hubungan timbal balik perkembangan individu dengan lingkungan sekolah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.